Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma aikidh qulubal ulama wal muslimin min naumi ghaflatihimul amiki wahdihim ila sabilir rasyad. Allahumma ya hayyu ya qayyum ahyi jam'iyatana Nahdlatul Ulama hayatan thayyibah ila yaumil qiyamah bi barakati falanuhyiyannahu hayatan thayyibah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun warzuqhum quwwatan ghalibatan ala kulli batili wa zalimi wa fahishi wa su' la'allahum yattaqun. Hassantukum bil hayyil qayyumil ladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankum su'a bi alfi la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para kiai, para alim, para pinisepuh yang kami hormati, segenap pengurus ranting Nahdlatul Ulama Desa Tulungrejo, Kecamatan Pare, baik dari jajaran Suriah maupun Tanfidiyah, pimpinan badan otonom, lembaga dan seluruh hadirin yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan hari ini, pada kesempatan malam ini, kita akan membahas tentang salah satu isi dari pujian bahasa Jawa yang menggambarkan bahwa setiap malam Jumat itu arwah orang mati itu pulang ke rumah, ya. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wacan Quran najan sak kalimat lamun ora dikirimi banjur bali brebes mili nggih bali nang kuburan nopo mangku tangan tetangisan. Lah kira-kira ada enggak keterangan dalam kitab para ulama atau hadis Rasulullah bahwa ahli kubur atau arwah orang-orang yang mati itu setiap malam Jumat atau mungkin malam yang lain yang menjelaskan bahwa mereka itu pulang dalam pengertian bukan pulang seperti pulangnya penduduk dunia dari satu tempat ke rumahnya, kan tentunya nggak seperti itu. Ya pulang dalam pengertian penduduk barzah. Karena ada sebagian orang menganggap bahwa hal itu nggak ada dalam agama. Bahkan menganggap itu keyakinan yang keliru. Sekarang kita melihat keterangan para ulama tentang masalah pulangnya atau kedatangan atau kunjungan arwah orang yang mati ke rumahnya untuk minta didoakan kepada keluarganya. Pertama dari keterangan Syekh Abu Bakar Syato dalam Hasyiah I'anatut Thalibin ala Halli Al-Fadhi Fathil Mu'in
li syarhi Qurratil Ain bi Muhimmatiddin. Dalam kitab I'anatut Thalibin ada penjelasan seperti ini. Inna arwahal mu'minina ta'ti fi kulli lailatin ila sama'id dunya. Sesungguhnya roh orang-orang mukmin itu datang fi kulli lailatin dalam setiap malam ila sama'id dunya, ke langit dunia. Wataqifu dan berdiri bihidai buyutiha, di depan rumahnya. Sama'ud dunya, langit dunia itu tentu nggak bisa kita jelaskan dengan penjelasan yang bisa kita buktikan dengan mata kita atau bisa kita cerna dengan akal kita. Langit dunia tentunya kalau dalam hadis ini itu seperti pembatas antara alam yang tidak nampak dengan alam yang nampak. Wa yunadi kullu wahidin minha, dan setiap arwah itu kemudian menyeru bisautin hazinin, dengan suara yang sedih, alfa marroh 1000 kali. Ya ahla baiti, ya ahli, wahai keluargaku, wa aqoribi, wahai kerabatku, wa waladi, wahai anakku, ya man sakanu buyutana, wahai orang-orang yang menempati rumah-rumah kami, walabisu thiyabana, dan memakai baju kami, waqtasamu amwalana, dan yang berbagi harta kami. Hal minkum min ahadin yadhkuruna, apakah di antara kalian masih mengingat kami? Wa yufakkiruna, dan memikirkan kami, fi ghurbatina, dalam kesendirian kami. Wa nahnu fi sijnin tawilin, kami semua berada pada penjara yang lama. Wa hisnin syadidin, dan benteng yang kokoh. Farhamuna, maka belas kasihanilah kami. Yarhamkumullah, semoga Allah mau ngasihi kalian. Wala tabkhulu alaina, janganlah kalian pelit kepada kami. Qabla ang tasiru mithlana, sebelum engkau menjadi seperti kami. Ya ibadallah, wahai hamba Allah, innal fadlal ladzi fi aidikum kana fi aidina, sesungguhnya harta yang ada di tangan kalian itu dulu adalah harta kami. Wa kunna la nunfiqu minhu fi sabilillah, dan kami dulu tidak pernah menginfakkan harta itu di jalan Allah. Wa hisabuhu, dan perhitungannya, wa wabaluhu, dan siksanya, alaina, mengenai kami. Wal manfaatu li ghairina, sedangkan kemanfaatannya untuk kami. Fa ilam tangsorif, jika arwah-arwah itu tidak bubaran atau tidak kembali, ayil arwahu, yakni arwah-arwah itu, bisyai'in, dengan sesuatu doa yang didapat dari keluarganya, fatang sorifu, maka mereka bubaran, bil khusroti wal khirman, dengan penyesalan wal khirman, dan tidak mendapatkan apapun. Riwayat ini dikutip dalam kitab I'anatut Thalibin karya Syekh Abu Bakar Shatto. Dan sebelum Syekh Abu Bakar Shatto, Syekh
Al-Bujairimi pun juga mengutip riwayat yang sama dalam kitab beliau Hasyiah Al-Bujairimi Alal Khatib. Beliau pun juga mengutip riwayat tersebut dan menyandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni berarti berdasarkan hadis yang beliau kutip dari kitab Al-Jami'ul Kabir karya Imam As-Suyuti. Artinya riwayat yang menjelaskan masalah kembalinya arwah ke keluarganya itu betul-betul ada di kitab para ulama. Hanya saja bentuk kembalinya seperti apa, apakah arwah itu berada di langit dunia tapi mengarah ke rumahnya yang dulu, atau di depan rumahnya, itu semuanya serba mungkin. Ini adalah termasuk hal mumkinat wal jaizat, artinya sesuatu yang mungkin terjadi karena kehendak Allah. Artinya kita tidak bisa kemudian serta-merta menolak, oh nggak mungkin, nggak masuk akal, nggak boleh ya. Itu termasuk mumkinat, perkara yang mungkin terjadi, wal jaizat, dan bisa terjadi. Qolal Qurtubiyu, dan Imam Ar-Romli menjelaskan dalam kitab fatwanya yang mengutip dari penjelasan Imam Al-Qurtubi. Qala Al-Qurtubiyu, Imam Qurtubi berkata, waqad qila, dan terkadang dan betul-betul dikatakan, innaha tazuru kuburoha kulla jum'atin alat dawam, bahwasanya arwah itu mendatangi kuburannya setiap Jumat alat dawami, secara terus menerus. Kalau dalam hadis Rasulullah itu ada perintah untuk berziarah pada hari Jumat, sebagian hadis malam Jumat. Ini para ulama memberikan penjelasan bisa dilakukan pada Kamis sore. Kamis sore itu sebetulnya masih Kamis, tapi sudah mendekati masuk malam Jumat, atau malam Jumat atau hari Jumatnya. Itu dalam hadis Rasulullah ada beberapa riwayat yang menganjurkan agar ketika hari Jumat itu berziarah, termasuk berziarah ke makam kedua orang tuanya jika sudah meninggal. Dan Imam Al-Qurtubi menegaskan bahwasanya arwah itu pulang berkunjung ke kuburannya setiap Jumat alat dawam, terus menerus. Waqat waroda, dan telah datang informasi annaha, bahwasanya arwah orang mati itu takti kuburoha, mendatangi kuburannya, waduro ahliha, dan rumah keluarganya, fi waktin, dalam suatu waktu, yuriduhullahu laha, yang diinginkan oleh Allah, li'annaha ma'dzunun laha fit tasarruf wa innaha tubsiru man hunaka sawaun atat ilal kubur amidur. Hal itu karena mereka telah diberi izin oleh Allah untuk melakukannya. Arwah-arwah itu dapat melihat orang yang ada di sana, baik mereka datang ke kuburannya atau ke rumah keluarganya. Berarti arwah orang yang meninggal dunia itu memang masih diberi kemampuan oleh Allah untuk melihat keluarganya, bahkan mendatangi rumah keluarganya. Artinya mendatangi tapi tetap dia dalam kondisi di alam barzahnya ya. Sebagian ulama mengatakan ya, letaknya alam barzah itu sebetulnya di dunia.
Tapi bukan dunia yang kita lihat dengan kasat mata ini, tapi berada di sini ya. Makanya ketika orang mati, ketika orang sudah pindah ke alam barzah, beberapa amal itu masih bisa disusulkan pahalanya, termasuk sedekah jariyah, termasuk bacaan Quran itu masih bisa dikirimkan, karena betulnya mereka masih ada di sekitar sini. Hanya saja mereka sudah punya alam sendiri, yaitu barzah. Dan sebagian ulama menganggap barzah itu memang alam antara alam dunia dan akhirat. Dan sebagian ulama menjelaskan barzah itu ya bagian dari akhirat. Ya sebetulnya pendapat ini semuanya benar. Yang jelas kita yang masih hidup ini nggak bisa melihat mereka, nggak bisa menembus mereka, ya kecuali orang-orang tertentu saja ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hadis seperti yang dulu pernah kita bahas, beliau pada suatu ketika berhenti di dua makam ya. Saat itu Rasulullah bersama seorang sahabat, Rasulullah mengatakan, kamu tahu nggak makam itu? Iya ya Rasulullah. Itu yang satunya itu disiksa. Disiksa kenapa Rasulullah? Karena kalau kencing nggak pernah suci ya. Kalau istinja dari kencing nggak pernah sampai suci. Yang satu sebabnya urusan najisnya kencing. Kalau yang satunya ini ya Rasulullah, kok saya sayup-sayup mendengar ada bacaan surat Tabarok. Rasulullah menjawab, iya betul, dia itu saat ini membaca surat Tabarok. Surat Tabarok itu sebagai al-munjiyah, sebagai penyelamat dari siksa kubur. Kemudian Rasulullah bersabda, barang siapa yang ingin selamat dari siksa kubur, hendaklah dia membaca surat Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan seterusnya sampai satu surat. Nah itu kan berarti dalam kondisi-kondisi tertentu sahabat tadi pun juga ditunjukkan oleh Allah. Kalau Rasulullah jelas ya, Rasulullah kan beliau Rasul, beliau Nabi, jelas ya. Tapi orang biasa itu memang ada kemungkinan, tapi itu sulit ya. Allah sendiri yang menentukan dan mengizinkan. Rasulullah pun dalam hadis yang lain beliau pernah mengatakan, beliau waktu itu ada di pemakaman, beliau mengatakan, seandainya apa yang saya lihat ini kalian juga melihat, kalian ini kepada para sahabat, tentu kalian tidak akan bisa banyak tertawa, pasti akan banyak menangis. Artinya kondisi alam barzah yang begitu berat yang harus dihadapi oleh orang-orang yang sudah ada di sana. Kemudian di samping beberapa ulama fikih yang menyebutkan tentang kembalinya arwah, baik itu kembali ke kuburannya atau kembali ke rumah keluarganya, ada seorang ahli hadis sekaligus ahli tasawuf, namanya Imam Abul Hasan Ali bin Ahmad Al-Hakari, meriwayatkan sebuah hadis dalam kitabnya yang berjudul Hadiyatul Ahya ilal Amwat wa ma yasilu ilaihim minan naf'i was sawab ala mamaril auqat. Itu kitab yang berisi tentang hadiah orang yang masih hidup kepada orang yang mati, dan apa saja yang bisa sampai kepada orang yang mati, baik itu berupa bacaan atau doa atau yang lain. Beliau meriwayatkan, akhbarona Abu Abdirrahman Muhammad binul Husain bin Muhammad As-Sulami telah menceritakan kepada kami Abu Abdirrahman Muhammad bin Husain bin Musa As-Sulami kitabatan secara tertulis. Qala, beliau berkata, sana artinya hadatsana,
telah menceritakan kepada kami Abul Qasim Abdullah bin Muhammad An-Nisaburi an Ali bin Musa Al-Basri, dari Ali bin Musa Al-Basri, Ani bin Jurayjin, dari Ibnu Jurayj, an Musa bin Wardan, dari Musa bin Wardan, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, uhdu limautakum, berilah hadiah kepada orang-orang mati di antara kalian. Kulna, kami bertanya, para sahabat bertanya, wa manuhdi ya Rasulullah al-mauta, apa yang bisa kami hadiahkan ya Rasulullah kepada orang-orang yang telah mati? Qala, Rasulullah menjawab, as-shadaqatu, sedekah, wad du'a'u, dan doa. Tentang sampainya hadiah sedekah kepada orang mati cukup banyak ya hadis-hadis Rasulullah yang menjelaskan. Sedekah ini dalam bentuk apapun ya. Bisa sedekah dalam bentuk makanan seperti yang biasa kita lakukan, atau sedekah dalam bentuk lain ya. Misalkan kita berinfak ke masjid, ke musola, atau ke apapun dalam hal kebaikan, kita niatkan, ya Allah, infak saya ini saya niatkan, saya hadiahkan untuk mbah saya misalkan, atau untuk kakek saya, untuk nenek saya yang sudah meninggal, atau untuk bapak saya yang sudah meninggal, itu ya bisa. Cukup niat itu bermakna loh ya. Wa du'a'u, dan doa. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi tahlilan itu termasuk sudah lengkap ya. Tahlilan itu ada ihda'us tsawab ya, menghadiahkan pahala ibadah berupa bacaan Quran, berupa bacaan kalimah-kalimah thayyibah, berupa sedekah makanan minuman, dan berupa doa sendiri. Jadi itu sudah satu paket dalam tahlilan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, Inna arwahal mu'minina, sesungguhnya ruh orang-orang mukmin, ya'tuna, datang kulla jumu'atin, setiap Jumat, ila sama'id dunya, ke langit dunia. Fayakifuna, maka mereka berdiri bikhidai durihim, di depan rumah mereka, wa buyutihim, yakni rumah mereka. Fayunadi, maka mereka menyeru, kul wahidin minhum, setiap orang dari mereka, bisautin khazinin, dengan suara yang sedih, ya ahli, wahai keluargaku, wa waladi, wahai anakku, wa ahla baiti, wahai anggota keluargaku, wa korobati, wahai kerabat-kerabatku, i'tifu alaina bisyai'in, kasihanilah kami bisyai'in, dengan sesuatu doa atau sesuatu hadiah pahala ibadah, atau sesuatu hadiah pahala ibadah sedekah. I'tifu alaina berarti keluarga kita yang sudah mendahului kita itu memang seperti itu ya. Jadi mereka terus
mengharap kasihan, ya, mengharap dikasihani oleh kita. Mereka meminta doa, meminta kiriman hadiah. Kalau dalam hadis Rasulullah yang lain, di antara tata cara atau bentuk seorang anak berbakti kepada orang tuanya yang sudah wafat, di samping didoakan, juga anak itu melakukan hal-hal positif yang dulu disenangi orang tuanya. Hal-hal positif, ya, yang dulu digemari oleh orang tuanya yang sudah meninggal. Itu juga termasuk bagian dari birrul walidain, seorang anak kepada orang tua. Itu ada nilai, ada manfaatnya, ya. Rahimakumullah, semoga Allah merahmati kalian. Wadhkuruna, ingatlah kami. Walatan sauna, jangan lupakan kami. Warhamu hurbatana, kasihanilah kesendirian kami. Wakillata khilatina, dan sedikitnya usaha kami. Khilah itu rekadaya untuk selamat, yaitu minim, sedikit. Wa ma nahnu fihi, dan apapun yang terjadi pada kami. Fa inna qad baqina fi sahikin wathiqin, sesungguhnya kami berada di benteng yang kukuh. Wa ghammin tawilin, dan kesedihan yang panjang. Wa wahnin syadidin, dan ketakutan yang sangat. Di kondisi barzah itu memang seperti itu. Makanya mumpung kita niki tasih diberi kesempatan hidup, ya, diberi kesempatan sehat, kita harus membiasakan amal soleh yang nyantol sampai hati kita senang. Nopo wiritan, nopo maca Quran, sing hati niki ngantek nyantol seneng. Dadi kesenengan-kesenengan wong nek tambah tuwek niku kudu ditata seneng sing apik. Seneng sing apik niki penting agar kita nanti ketika umur ini sudah habis masanya, yang diingat-ingat itu kesenangan yang baik, sehingga insya Allah husnul khotimah, meninggal membawa keimanan, membawa tauhid, mboten sampai hilang imannya. Sampai nang alam barzah pun kesenangan yang positif ini bisa kebawa. Misalkan maca la ilaha illallah, wah niku ampuh niku nggih, sangu niku nggih. La ilaha illallah niki kalimah tauhid, afdhalu dzikri, kesangu sampai akhirat niku. Jadi ben bener-bener dalam kondisi piye ae kita niku ilinge la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Soalnya nek wis kadung pindah ten barzah tenanan niku ya jan ya wedi nggih. Catetan niku ketok kabeh nggih. Catetan apik ya ketok, catetan elek ya ketok. Ijen, kecuali nek kita niki ya muga-muga selamat, termasuk golongane wong sing selamat nggih. Amin. Nek golongane wong sing selamat niku mungkin ten mriko iso kumpul penak. Hadis Rasulullah kathah sing menjelaskan tentang masalah niki nggih. Dadi kumpul podo penduduk barzai.
iso omong-omongan, iso ngobrol, iso takok-takok kabar, jan penak nggih. Urusan barzah beres. Urusan dosa wis di ngapura Allah kabeh. Terus ten mriko niki wis gak enek kewajiban nglakoni ibadah. Wis ora butuh dhuwit, ora butuh panganan, ora butuh omah, wis penak ndek kono garek leren istirahat ngenteni kiamat. Ya rejo nggih, jelas rejo ya penduduke akeh kono timbang donya niki nggih. Wong mriko penduduke ket zaman Nabi Adam nggih. Rejo ya penak. Ya iso riwariwi nggih. Niku kanggone wong sing slamet. Lah nek sing ora slamet ya ijen. Ijen niki wis ijen hurbah nggih. Dalam keterasingan. Urusan barzah gak beres-beres. Keluargane ya ora enek sing ndongakne nggih. Wala tabkhulu alaina, janganlah kalian pelit kepada kami biduain dengan doa, au sodakotin atau sodakoh, au tasbihin atau bacaan tasbih. La'allallaha yarhamuna, semoga Allah merahmati kami. Qabla an takunu amsalana, sebelum kalian menjadi seperti kami. Faya hasrotah wan nadamah, sungguh rugi, sungguh menyesal ya ibadallah, wahai hamba Allah. Isma'u kalamana, dengarkan ucapan kami. Jadi kan niki gambarane kondisi perasaan sing penuh ketakutan. Saman rungokne omong aku, kan kuatir nggak dengar dan memang nggak melihat keluarga ini. Jadi mereka betul-betul penuh harap didongakne keluargane sing jek urip ndek donya. Didongakne dislameti, disodakoi, dikirim wawasan-wawasan ayat Quran apa wawasan-wawasan kalimah thayyibah termasuk tasbih. Wala tangsauna, janganlah kalian melupakan kami. Fa antum ta'lamuna anna hadhil fudula, sesungguhnya kalian tahu bahwasanya harta benda allati fi aidikum, yang ada di tangan kalian, kanat fi aidina, dulunya berada di tangan kami, dulunya milik kami. Wa kunna lam nunfik fi taatillah, dan kami tidak meninfakkan harta tersebut di dalam ketaatan kepada Allah. Harta benda kita niki sing saged ndampingi kita mungkin di alam barzah niku harta benda sing kita sedekahne, sing kita infakaken. Niku mungkin sing notifikasine sak hasile niku mriko nggih. Notifikasi catatan kebaikan maksudnya. Nek gak tau diinfakne notifikasine nggih notifikasi elek tur rumangsa gawetun. Lah iya bodo donya sakmono kae saiki diwarisi keluargaku, anak-anakku. Gak enek sing tak sedekahne blas. Akhire saiki aku gak iso menikmati apa-apa blas teko bodo donya. Dan iki makane menginfakkan harta ten ngene dalane Gusti Allah niki asline padha karo ngirim sangu kita ten alam barzah mangke. Nggih. Wa mana'naha anil haqi, kami menghalanginya dari jalan menginfakkan di jalan kebenaran.
Nggih, bahkan menginfakkan harta niku kuwatah lho nggih manfaate. Akeh kisah-kisah ten kitab-kitab niku diceritakan kondisi barzah. Wong nuwun sewu misalkan dosane wakeh nggih. Tapi piyambake niku atine terbuka dalam hal urusan sedekah. Niku iso nyelametne nggih. Nyelametne siksa, iso ndadekne pangapurane Allah. Fasoro wabalan alena, sehingga harta itu menjadi siksa bagi kami. Wa manfaatuhu, sedangkan manfaatnya li ghairina, kepada orang selain kami. Wal hisabu, dan perhitungan, wal iqabu, dan siksa alena menimpa kami. Qala fayunadi kullu wahidi minhum alfa marrotin minar rijali wan nisa'i. Rasulullah menjelaskan, Rasulullah melanjutkan, dan setiap orang dari mereka menyeru 1000 kali, baik yang laki maupun yang perempuan. Aitifu alaina, kasihanilah kami, bidirhamin, dengan mengirimkan pahala sedekah 1 dirham, aurohifin, atau 1 roti, au kasrotin, atau lebih kecil lagi dari roti. Qala, kemudian perawi hadis menyampaikan, fabaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis, wabakaina ma'ahu, dan kami pun para sahabat juga menangis bersamanya. Falam nastati an natakallama, dan kami tidak bisa berbicara sedikit pun. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, ulaika ikhwanukum kanu fi naimid dunya. Mereka itu adalah saudara-saudara kalian, kanu fi naimid dunya. Mereka dulu menikmati harta dunia. Fasoru romiman ba'dan naimi wasurur, dan sekarang mereka sudah mati setelah melewati kenikmatan dan kesenangan dunia. Qala tsumma yabquna, kemudian mereka menangis, wayunaduna, dan mereka menyeru-nyeru, bil waili wassuburi wan nafiri, dengan berbagai kesedihan, kerugian, dan keperihan, ala anfusihim, atas diri mereka. Artinya mereka orang-orang yang sudah meninggal. Yaquluna, mereka mengatakan, ya wailatana lau anfaqna ma kana fi aidina mahtajatna. Alangkah seandainya kami dulu menginfakkan harta yang ada pada kami, tentu kami nggak butuh didoakan seperti ini, saking cukupnya. Tentu kami nggak butuh, nggak harus menyeru kepada keluarga kami untuk didoakan, seandainya kami dulunya menginfakkan harta kami. Fayarji'una bi hasrotin wa nadamah. Kemudian mereka kembali pulang dengan kerugian dan penyesalan. Para jamaah yang dimuliakan Allah, lepas dari kualitas hadis ini, yang jelas riwayat ini dikutip oleh para ulama dan ada di beberapa kitab, dan ada satu pelajaran berharga yang perlu kita pahami, bahwa orang-orang yang sudah meninggal di antara kita itu mereka berharap untuk didoakan, berharap untuk dikirim hadiah pahala ibadah yang kita lakukan, baik berupa sedekah harta, berupa bacaan Quran, berupa kalimah-kalimah thayyibah. Itu mereka sangat berharap, karena mereka dalam kesendirian. Dan yang jelas semuanya itu termasuk minal mumkinat. Minal mumkinat itu artinya kembalinya arwah kepada keluarganya, mengunjunginya arwah, datang ke kuburannya atau ke rumah keluarganya, termasuk minal mumkinat.
sesuatu yang mungkin itu bukan kok mungkin menurut kita, artinya sesuatu yang bisa terjadi atas kehendak Allah. Entah pulangnya mereka setiap Jumat atau bisa juga setiap malam atau setahun sekali atau sebulan sekali, itu semuanya serba mungkin dan Allah Maha Kuasa untuk mengizinkan mereka. Meskipun kepulangan mereka hanya posisi mereka itu sepertinya kalau dalam hati ini tetap di Sama'ud Dunya, tapi bisa menerobos ke arah rumahnya. Atau bisa juga dalam riwayat lain mereka langsung di depan rumah mereka atau di kuburan mereka. Sampai di sini wonten sing ditangletaken monggo. Zaman biyen iki wong Jawa niku ngeten. Jane enek benere mung kurang pas titik. Di antara bentuk birrul waliden anak ten ngene wong tua sing meninggal niku anak kudu nglampahi perkara-perkara sing biyen disenengi bapake. Ya perkara apik maksudnya nggih. Ini kan termasuk birrul waliden nek bapake biyen niku senengane wiritan, ya anak ya kudu wiritan. Nek bapake mbiyen niku senengane maca Quran, anake ya kudu iso nerusne maca Quran. Nek pake mbiyen senengane sedekah, anake ya kudu iso sedekah. Niku termasuk birrul walidain dan niku jelas nggawa manfaat nang ngene wong tuane sing meninggal. Mong nek wong mbiyen niku kan disimbolne dalam bentuk makanan. Nek malam riyo tasik kemutan jenengan. Enten ten daerah-daerah tertentu niku nek malam riyo niku ndek kamare mbae tah bapak itu disuguhi kopi. Soalnya mbiyen bapak senengane kopi. Niku jane simbol niku nggih. Simbol nek anak iku kudu nglakoni kesenengane bapake sing apik, tapi yo gak kudu rupa kopi ngoten nggih. Niku simbol mawon, simbole wong kuno mbiyen. Pun muga-muga kabeh diparingi wilujeng slamet. Muga-muga keluarga kita sing sampun sumare kerabat kita diparingi rahmat lan maghfirah. Lan kita muga-muga tetep diparingi kekuatan panjang umur, tetep ibadah istiqomah nggih. Sak keluarga, sak anak-anak kita tetep diparingi kesempatan saged ibadah istiqomah. Muga-muga kabeh selamat donya akhirate. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahlin nar. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li ikhwanina wa li ahlina wa li aqaribina wa li azwajina wa li auladina wa li asharina wali usulina wa furu'ina wa aqaribina wa masyayikhina wa ashabina wa talamidina wa jama'atina wa dzawil huquqi alaina wa alaihi majma'in wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.